Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam horor untuk kalian yang berani mendengarkan. Selamat datang di tempat di mana kenyataan dan mimpi buruk bertemu. Di mana dongeng bukan hanya kisah pengantar tidur, tapi peringatan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Dengarkan baik-baik, karena setiap suara bisa menjadi pertanda. Ini dongeng horor, rumah bagi kisah-kisah gelap, misteri yang terkubur, dan dongeng horor dari penjuru Nusantara dan dunia yang tak terlihat. Siapkan nyali, matikan lampu, dan jangan lupa kunci pintu karena cerita segera dimulai. Cerita ini berawal dari seorang pemuda bernama Rino, usianya 22 tahun, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus negeri di Semarang. Ia dikenal sebagai anak yang aktif dan tidak pernah takut dengan cerita-cerita horor. Ia sering menantang teman-temannya yang takut dengan tempat angker. Bahkan ia gemar menjelajahi lokasi-lokasi terbengkalai hanya demi konten iseng. Suatu waktu, Rino memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet. Bukan tanpa alasan. Ia sedang jenuh, tugas kuliah menumpuk, skripsi belum beres, dan pikirannya sedang kacau. Ia merasa butuh udara segar, butuh ketenangan. Maka, bersama 3 orang temannya Andi, Bayu, dan Famia mengatur perjalanan mendaki. Mereka memilih jalur pendakian Bambangan, salah satu jalur favorit bagi para pendaki. Perjalanan mereka dimulai dari base camp pagi hari. Cuaca cerah, langit bersih, burung-burung bersahutan dari kejauhan. Di sepanjang jalur, mereka melewati hutan lebat, jalan setapak licin, dan tanjakan yang menguras tenaga. Namun mereka semua tetap semangat. Mereka bahkan sempat bercanda dan merekam perjalanan untuk diunggah ke media sosial. Bagi Rino, ini adalah bentuk pelarian yang sempurna dari rutinitas membosankan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah pos peristirahatan. Pos itu terletak di lereng terbuka dengan pemandangan jurang di satu sisi dan rimbunnya hutan di sisi lainnya. Udara mulai dingin. Kabut tipis mulai turun perlahan dari puncak. Di tempat itulah mereka memutuskan untuk bermalam. Sebelum melanjutkan ke puncak esok paginya, menjelang malam, mereka mulai menyiapkan tenda, memasak mie instan, dan menghangatkan diri dengan minuman panas. Rino terlihat paling aktif. Ia mengambil foto-foto langit senja, membuat video tenda mereka, dan sesekali melempar guyonan. Malam itu begitu tenang. Angin semilir menampar wajah. Suara dedaunan berbisik lembut di antara gelap. Tak terdengar suara binatang malam, hanya suara api kecil dari kompor portable yang mendesis. Sekitar pukul 10 malam, mereka masuk ke dalam tenda, saling berbagi cerita sebelum akhirnya satu persatu terlelap. Rino tidur paling akhir. Ia masih memainkan ponselnya, menulis catatan pendek, sambil sesekali mendengarkan musik dari earphone. Namun saat jarum jam mendekati pukul 3 dini hari, sesuatu yang ganjil terjadi. Rino tiba-tiba terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena ingin buang air kecil, tapi karena ia mendengar sesuatu yang asing, sesuatu yang tak seharusnya ada di tengah hutan pegunungan. Telinganya menangkap suara-suara ramai dari kejauhan. Awalnya pelan, seperti bisikan, lalu perlahan menjadi lebih jelas. Suara orang berbicara, suara tertawa, suara logam bertabrakan, seperti uang koin dalam wadah besi. Lalu suara lonceng kecil, berdenting, berirama, seolah-olah ada pasar malam. Tapi ini mustahil. Rino mengangkat kepalanya. Ia duduk dan menoleh ke arah suara itu. Suara tersebut seolah datang dari balik hutan di sebelah kiri tenda mereka, bukan arah jalur pendakian. Awalnya ia ragu, mungkin hanya imajinasinya, atau mungkin suara dari desa yang terbawa angin. Namun semakin lama didengar, semakin jelas, semakin nyata. Rino bangkit perlahan. Ia membuka pintu tenda pelan-pelan. Angin dingin langsung menerpa wajahnya. Matanya menyipit, menembus gelap, dan suara itu masih terdengar. Pikirannya penasaran, apa mungkin ada kelompok pendaki lain yang sedang beraktivitas? Atau mungkin ada warga lokal yang sedang membuat pasar darurat? Meski tubuhnya menggigil oleh hawa dingin, langkah kakinya mulai bergerak. Ia mengambil senter kecil dan berjalan perlahan, menjauh dari tenda. Ia tidak membangunkan teman-temannya, tidak berpikir panjang. Ia hanya ingin tahu
Beberapa langkah ia berjalan. Daun basah menggesek kaki celananya. Tanah lembab menempel di sepatu gunungnya. Tapi suara itu semakin dekat. Dan ada satu hal yang membuat semuanya terasa aneh. Langit di atasnya gelap, tapi arah suara itu terlihat terang. Ada semacam cahaya kekuningan samar yang berkedip-kedip, seperti lampu-lampu bohlam pasar malam. Rino merasa tubuhnya ringan, seperti ditarik sesuatu, seperti dibimbing untuk datang, seperti ada energi yang mendorongnya untuk terus melangkah. Dan saat ia menyibak satu ranting besar di depannya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di gunung, yang tidak bisa dijelaskan logika. Hamparan tanah luas terbuka, dikelilingi pepohonan tinggi, dan di tengah-tengahnya ada tenda-tenda, lapak-lapak kayu, dan ratusan orang berkeliaran, persis seperti pasar malam. Rino terdiam, matanya membelalak, dan tanpa sadar, ia sudah melangkah masuk. Rino berdiri terpaku, napasnya tertahan. Dari balik semak dan kabut yang menggantung rendah, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sesuatu yang tidak masuk akal. Di hadapannya terbentang sebuah pasar malam. Bukan pasar seperti yang ia kenal di dunia nyata, tapi sebuah keramaian yang terasa aneh, sunyi, tapi ramai. Tenang, tapi penuh bisik yang menggoda. Lampu-lampu kuning redup, menggantung di tali-tali yang membentang di antara pohon-pohon tinggi. Tenda-tenda kain lusuh berjajar rapi masing-masing, dihuni oleh penjual yang menawarkan berbagai barang. Ada yang menjual makanan, ada yang menggelar pakaian kuno, ada pula yang menata barang-barang logam dan pusaka tua. Tapi yang paling aneh, bukan dagangannya, melainkan penjualnya. Beberapa dari mereka tampak seperti manusia biasa, tapi jika dilihat lebih dekat, wajah mereka tidak sempurna. Ada yang matanya cekung dalam, seperti dua lubang hitam tak berdasar. Ada yang mulutnya terlalu lebar hingga menyentuh telinga. Ada pula yang kulitnya tampak seperti lilin yang meleleh perlahan. Tubuh mereka bergerak, tapi aneh, seperti boneka yang ditarik benang. Rino melangkah pelan, seolah-olah kakinya bergerak sendiri. Entah apa yang membawanya masuk ke dalam keramaian itu. Ia bahkan tak merasakan dingin lagi. Yang ada hanya rasa penasaran dan perasaan samar bahwa ia sedang memasuki dunia yang bukan miliknya. Di tengah-tengah kerumunan itu terdengar suara-suara yang saling bersahutan. Bahasa mereka tidak semua bisa dimengerti. Beberapa berbicara dengan logat Jawa kuno. Sebagian lagi menggunakan bahasa yang terdengar seperti gumaman makhluk dalam mimpi. Namun, anehnya, Rino tetap paham maksud mereka. "Mas, coba lihat ini. Pedang dari zaman Majapahit. Cocok untuk perlindungan jiwa. Dek, ayo sini, mau cobain kue serabi dari arwah janda gunung. Masih hangat, lo beli ini mas. Tukar dengan kenanganmu malam ini." Kalimat-kalimat itu tidak terdengar seperti ajakan biasa. Lebih seperti mantra yang berbisik langsung ke dalam kepala. Menyeret kesadaran untuk percaya. Membuat semuanya tampak wajar. Rino mulai melihat hal-hal yang tidak masuk logika. Aida, seorang bocah kecil sedang membeli mainan dari tengkorak. Tangannya memegang koin yang menyala merah. Ada pula wanita tua dengan rambut panjang hingga ke tanah, menjajakan topeng-topeng wajah manusia. Setiap topeng memiliki ekspresi berbeda. Marah, sedih, putus asa, ketakutan, dan satu hal yang mengerikan, semua topeng itu bisa bergerak sendiri. Langit di atas pasar itu tidak lagi gelap, tapi berwarna abu-abu keruh, seperti langit saat badai akan turun, namun tidak pernah benar-benar hujan. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya bayangan awan pekat yang terus berputar di satu titik. Dan di tengah pasar itu, ada semacam gong besar berwarna perunggu tua. Setiap 5 menit, gong itu berdentang pelan, dan setiap dentangan membuat semua aktivitas di pasar berhenti sejenak, lalu kembali berjalan. Seperti diulang dari awal, Rino melewati sebuah lapak yang menjual jam-jam antik, tapi semua jam di sana bergerak ke arah mundur. Waktu yang berjalan ke belakang di sebilannya, seorang penjual kopi menawarkan secangkir minuman panas. Kopi yang jika diminum, kata si penjual, akan memperlihatkan kenangan paling kau sesali. Rino hampir mengambilnya, namun suara kecil di dalam hatinya berkata, "Jangan." Langkahnya terhenti saat ia melihat seseorang berdiri di ujung jalan pasar. Sosok tinggi, mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup kain merah, tangannya
menggenggam lonceng kecil yang berdenting setiap kali ia melangkah. Entah kenapa, semua orang memberi jalan pada sosok itu. Rino juga terpaku. Ia tidak bisa bergerak, dan saat sosok berjubah itu melewatinya, ia berbisik pelan, "Kalau kau sudah masuk, jangan Baikara jangan menoleh ke belakang, dan jangan menawar." Suara itu seperti gema di dalam kepala, dalam, berat, dan menggema hingga ke dada. Rino kaget. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Sosok itu sudah menghilang, dan pasar mulai berubah. Cahaya lampu mulai meredup. Suara ramai mulai hilang satu persatu. Lapak-lapak mulai tertutup sendiri. Satu persatu, penjualnya memandangi Rino. Wajah mereka berubah lebih gelap. Mata mereka menatap kosong. Beberapa tersenyum. Dengan senyum yang tidak manusiawi, Rino mundur pelan. Ia mulai panik. Tapi saat ia berbalik untuk lari, kakinya tak bisa digerakkan, seolah lengket di tanah. Ia melihat sekeliling. Pasar itu perlahan-lahan memudar dalam kabut. Lapak-lapak menghilang. Orang-orang lenyap tanpa suara, dan cahaya lampu berubah menjadi bara merah. Seperti bara api dari dunia bawah, jantung Rino berdetak cepat. Kepalanya pusing, lidahnya kelu. Dan sebelum semuanya gelap, ia sempat mendengar satu suara terakhir. "Selamat datang di pasar kami." Pasar itu bukan pasar biasa. Ia adalah gerbang menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dunia di mana waktu tak berjalan. Dunia di mana harga sebuah barang adalah dirimu sendiri. Pagi itu, kabut masih menyelimuti lereng Gunung Slamet. Embun menggantung di ujung dedaunan, dan suara burung masih terdengar samar dari kejauhan. Namun suasana di tenda yang didirikan semalam berubah menjadi panik. Bayu adalah orang pertama yang sadar bahwa sesuatu tidak beres. Ia terbangun lebih awal karena ingin buang air kecil. Namun ketika melihat ke dalam tenda, ia mendapati Rino tidak ada di tempat tidur. Awalnya ia berpikir Rino mungkin sedang keluar sebentar. Namun 5 menit berlalu, lalu 10, 20, dan tak ada tanda tenda Rino kembali. Bayu membangunkan Andi dan Fahmi. Ketiganya lalu bergegas keluar tenda, memanggil nama Rino berulang kali. Suara mereka menggema ke dalam hutan. Namun hanya kesunyian yang menjawab. Tak ada jejak kaki baru, tak ada suara dari balik pepohonan. Hanya angin dingin yang datang dan pergi. Mereka mulai menyusuri sekitar area perkemahan. Langkah mereka hati-hati, menyisir semak dan batu. Mereka berharap Rino hanya sedang buang air kecil atau menjauh sejenak untuk mencari sinyal. Namun di balik harapan itu, rasa khawatir mulai tumbuh. Rino bukan tipe orang yang pergi tanpa bicara. 1 jam berlalu. Matahari mulai naik. Kabut perlahan menipis. Namun bayangan buruk semakin menebal di benak mereka. Dengan langkah tergesa, mereka turun menuju pos pendakian terdekat untuk melaporkan kehilangan. Berita hilangnya Rino menyebar cepat di kalangan pendaki dan warga basecamp. Dalam waktu singkat, tim SAR lokal pun dibentuk. Beberapa pendaki senior turut bergabung membantu. Pencarian pun dimulai. Hari pertama, tim menyisir seluruh area sekitar tempat terakhir Rino terlihat. Tak ada jejak, tak ada sisa makanan, peralatan, atau petunjuk apapun. Seolah-olah Rino lenyap begitu saja dari permukaan bumi. Hari kedua, pencarian diperluas ke jalur tak resmi. Wilayah hutan yang tidak biasa dilalui pendaki mulai dijelajahi. Anjing pelacak dikerahkan. Drone pun diterbangkan untuk melihat dari udara. Namun hasilnya tetap sama, kosong. Hari ketiga, satu hal aneh mulai terjadi. Beberapa anggota tim pencari melaporkan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Ada yang mendengar suara pasar dari arah dalam hutan. Ada pula yang mendengar seseorang memanggil namanya dengan suara pelan, seolah dari balik kabut. Tapi ketika dikejar, suara itu menghilang begitu saja. Seorang relawan yang ikut mencari bahkan sempat berlari ketakutan ke arah basecamp. Dengan wajah pucat dan mata nanar, ia bersumpah melihat pasar malam di tengah hutan, lapak-lapak berjejer, dan ratusan orang berkumpul. Namun semuanya bisu, tak bersuara. Dan di tengah keramaian itu, ia melihat sesosok pemuda berdiri diam. Wajahnya samar, tapi tubuhnya seperti Rino. Cerita itu membuat sebagian relawan mengundurkan diri, takut, tidak kuat menghadapi tekanan psikis yang menyeramkan.
Sementara tim SAR resmi tetap melanjutkan pencarian dengan pendekatan logis. Namun, hari demi hari berlalu, dan Rino tidak pernah ditemukan. Beberapa pendaki yang mendengar cerita ini pun angkat suara. Ternyata, kasus hilangnya orang di sekitar area tersebut bukan yang pertama. Beberapa tahun sebelumnya, ada seorang porter yang juga menghilang tanpa jejak. Kejadian serupa juga terjadi pada seorang pendaki wanita yang terakhir terlihat berjalan sendirian ke arah hutan sebelah barat, tepat di lokasi yang sama. Semua kasus itu punya satu kesamaan, hilang saat malam, di tengah kabut tebal, dan sebagian saksi mengaku mendengar suara pasar. Warga sekitar menyebut tempat itu sebagai pasar setan. Konon, itu adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk dari dimensi lain. Mereka berdagang, bukan dengan uang, tapi dengan kenangan, waktu, hidup, bahkan jiwa orang-orang yang tersesat ke dalam pasar itu katanya adalah orang-orang yang dipanggil. Bukan sembarang orang bisa masuk, hanya mereka yang hatinya kosong, pikirannya kacau, atau memiliki beban berat dalam hidup. Mereka itulah yang paling mudah terlihat oleh dunia gaib, dan Rino mungkin termasuk di antaranya. Hingga kini, pencarian resmi telah dihentikan. Namun teman-temannya masih sering kembali ke gunung, membawa harapan yang nyaris sirna. Setiap kali mereka mendaki, mereka selalu meninggalkan satu mangkuk kecil berisi makanan dan sebatang dupa di pos terakhir. Tempat mereka bermalam dulu, sebagai tanda, sebagai panggilan, jika suatu saat Rino bisa kembali. Namun, sudah lebih dari setahun sejak hari itu, dan Rino tetap tidak pernah ditemukan. Di antara pendaki-pendaki senior, cerita tentang hilangnya Rino sudah menjadi semacam peringatan tak tertulis. Jangan keluar tenda saat malam di Gunung Slamet, kata mereka. Apalagi kalau kamu dengar suara ramai, karena suara itu bukan milik dunia kita. Sebuah kisah yang menyisakan tanda tanya. Kemana Rino pergi? Apa benar dia masuk ke dunia lain? Ataukah ia hanya tersesat, lalu hilang di telan alam? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, Gunung Slamet menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Dan bagi mereka yang pernah mendaki ke sana, suara pasar di tengah hutan bukan lagi sekadar mitos. Itu adalah peringatan yang harus kau dengar, tapi jangan pernah kau dekati. Waktu terus berlalu, hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan, dan akhirnya 1 tahun pun lewat sejak hilangnya Rino di lereng Gunung Slamet. Namun kenangan tentang malam itu masih segar dalam benak sahabat-sahabatnya. Teratalmadi, hati Andi teman paling dekat Rino sejak SMA. Andi adalah orang terakhir yang bicara dengan Rino malam sebelum ia menghilang. Ia masih ingat jelas bagaimana Rino sempat mengatakan satu kalimat aneh sebelum tidur. Kamu pernah dengar tentang pasar di gunung ini, Andi? Saat itu Andi hanya tertawa kecil, menganggap itu candaan pendaki. Namun setelah kejadian itu, kalimat tersebut berubah menjadi teka-teki yang terus menghantui pikirannya. Setiap malam Jumat Kliwon, Andi sering terbangun mendadak. Ia merasa seperti dipanggil, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Rasa yang tak bisa dijelaskan. Kadang, ia mencium bau kemenyan samar-samar di dalam kamarnya, padahal tidak ada siapa-siapa di rumah. Kadang, ia bermimpi sedang berjalan di tengah pasar malam yang gelap, dan selalu di ujung mimpi itu ada seseorang berdiri menatapnya. Seseorang yang sangat mirip dengan Rino, lelah dengan rasa bersalah dan ingin menemukan jawaban. Andi memutuskan untuk menempuh jalan yang tak biasa. Ia mulai mencari informasi tentang pasar setan Gunung Slamet. Ia mendatangi para pendaki tua, penjaga base camp, dan bahkan warga sepuh di desa lereng. Namun tak banyak yang mau bicara. Banyak dari mereka hanya menggeleng dan berkata, kalau sudah hilang di sana, berarti sudah dibeli. Namun satu malam, di sebuah warung kopi kecil dekat base camp, Andi bertemu dengan seseorang bernama Mbah Wiryo. Seorang lelaki tua, berusia lebih dari 70 tahun, dengan tubuh kurus dan mata yang dalam. Warga sekitar menyebutnya dukun gunung. Ia dikenal jarang bicara, tapi katanya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Dengan suara pelan, Mbah Wiryo berkata, kamu temannya yang hilang itu ya? Andi mengangguk. Dan sejak saat itu, jalan menuju pencarian spiritual pun dimulai. Malam Jumat Kliwon berikutnya,
Andi naik ke Gunung Slamet lagi. Bersama 2 orang warga pendamping dan Mbah Wiryo, mereka berhenti di tempat terakhir Rino terlihat. Pos kecil yang sudah ditumbuhi lumut, dikelilingi oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ritual dimulai tepat pukul 11 malam. Mbah Wiryo menaburkan bunga 7 rupa ke tanah. Ia menyalakan dupa yang harum menusuk, lalu mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Andi duduk bersila dengan mata terpejam, mengikuti alunan doa yang menggema seperti nyanyian dari masa lalu. Suasana di sekitar perlahan berubah. Angin berhenti, hutan menjadi sangat sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir dedaunan, hanya suara napas mereka bertiga dan gemeretak kayu yang terbakar. Kemudian, sesuatu terjadi. Kabut tiba-tiba turun dengan sangat cepat. Lebih tebal dari biasanya dan dari kejauhan. Terdengar suara samar, dentang lonceng kecil, suara ramai, tertawa, tawar-menawar, persis seperti yang dulu Rino dengar. Andi membuka matanya, namun yang ia lihat bukan lagi hutan. Semua tampak kabur, dan di depannya, samar-samar, terbentuk jalan kecil dari tanah merah. Di sisi jalan itu, berdiri bayangan tenda-tenda tua. Cahaya kuning berkelip pelan di kejauhan, seperti pasar malam. Dari masa silam, Mbah Wiryo menaruh tangan di pundaknya dan berkata, "Kau boleh masuk, tapi ingat, jangan berbicara, jangan menoleh, dan jangan ambil apa-apa." Dengan jantung berdebar, Andi melangkah masuk ke dalam jalan itu sendirian. Semua terasa seperti mimpi, namun anehnya, dia sadar. Setiap langkah seperti ditarik oleh sesuatu. Ia melewati lapak-lopak yang menjual benda aneh, jam yang berjalan terbalik, boneka manusia bernafas, dan botol berisi suara tangisan. Semua pedagang menoleh padanya, tapi tak ada yang bicara. Hingga akhirnya, ia melihat sosok itu. Di ujung jalan, berdiri seorang pemuda, mengenakan jaket gunung biru tua, celana hitam, dan sepatu hiking yang sudah ia kenali. Itu Rino. Tubuhnya berdiri tegak, tapi wajahnya kosong. Matanya terbuka, tapi tidak melihat. Seolah tubuh itu hidup, namun jiwanya tak lagi di sana. Andi ingin berteriak, ingin berlari dan memeluk sahabatnya, tapi ia teringat pesan Mbah Wiryo. Jangan bicara, jangan menyentuh, jangan ambil opo-opa. Dengan perlahan, Andi menunduk. Ia mengambil secari kertas dari saku jaketnya. Sebuah foto mereka berdua saat SMA. Foto yang selalu ia bawa sejak Rino hilang. Ia meletakkan foto itu di tanah, lalu mundur beberapa langkah, menatap sahabatnya dengan air mata yang nyaris jatuh. Kemudian, ia kembali berjalan ke arah awal, menembus kabut, dan keluar dari jalur itu. Sesampainya di tempat semula, kabut menghilang. Hutan kembali seperti biasa. Angin kembali bertiup. Mbah Wiryo menatapnya dan bertanya pelan, "Kamu lihat?" Andi hanya mengangguk. Ia tak membawa Rino pulang. Namun, ia tahu Rino masih ada, tertahan di antara dunia. Dan sekarang, ia tahu di mana harus mendoakan. Ia tahu kemana harus berbicara dalam diam. Di jalur pasar yang tak terlihat, tenda-tenda bisu yang berdiri di dunia yang tak kasat mata. Cerita ini belum benar-benar selesai, karena selama suara pasar itu masih terdengar, selama kabut masih turun setiap Jumat Kliwon, mereka yang hilang mungkin belum benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah ke tempat di mana kita tak bisa menjangkau dengan kaki, tapi bisa didatangi lewat hati dan keberanian. Gelap, hampa, sunyi. Itulah yang pertama kali dirasakan Rino setelah semuanya menghilang. Bukan hanya lapak-lapak pasar, bukan hanya suara tawa dan bunyi lonceng, tapi juga arah, rasa, waktu. Ia berdiri diam. Tak tahu sudah berapa lama. Semenit, sejam, sehari, atau sudah bertahun-tahun. Di tempat itu, tak ada matahari, tak ada siang, tak ada malam. Hanya langit kelabu yang menggantung, selalu berkabut, dan cahaya samar yang tidak pernah berubah. Seolah dunia itu tak mengenal waktu. Atau mungkin, waktu memang tak diizinkan berjalan di sana. Saat pertama kali menyadari dirinya tersesat, Rino mencoba berteriak, memanggil nama teman-temannya. Namun suara itu tertelan, seperti berteriak di dalam air. Suaranya hilang sebelum sempat keluar dari tenggorokan.
Ia pun mencoba berlari, namun setiap langkah membawanya kembali ke tempat yang sama, seperti berjalan dalam lingkaran yang tak berujung. Dan di tengah tempat itu pasar, yang kini membeku. Sosok-sosok asing masih berdiri. Mereka tak bergerak, wajah mereka seperti topeng, memandangi Rino tanpa ekspresi. Beberapa dari mereka sesekali mendekat, namun tidak menyentuh. Mereka hanya berdiri dan berbisik. Bisikan itu bukan seperti suara biasa, lebih mirip dengan pikiran yang menembus kepala. Rino tidak mendengar dengan telinga, melainkan dengan isi hatinya. Kau sudah dibeli. Waktumu bukan lagi milikmu. Tinggal di sini, atau tukarkan sesuatu yang kau sayangi. Setiap malam, jika tempat itu bisa disebut malam, sosok-sosok itu menawarkan sesuatu. Terkadang mereka membawa makanan, kadang mereka menawarkan cahaya kecil dalam botol kaca, atau benda-benda aneh yang tidak pernah Rino lihat sebelumnya. Sebuah sisir dari tulang, jam pasir yang berisi rambut, dan cermin yang tidak memantulkan bayangan. Namun setiap benda itu punya harga, dan harganya bukan uang. Mereka meminta kenangan, bayar dengan satu kenangan indah masa kecilmu, bayar dengan nama ibumu, bayar dengan tawa terakhirmu. Itulah harga yang mereka tawarkan. Rino menolak berkali-kali, karena semakin ia menolak, semakin ia sadar satu-satunya yang masih ia punya di tempat ini adalah dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, atau mungkin tahun demi tahun. Tahu lagi, tubuhnya tidak berubah, tidak lapar, tidak haus, tapi jiwanya mulai retak. Ia mulai lupa wajah ayahnya, mulai lupa aroma kamar kosnya, mulai lupa seperti apa suara ibunya saat menelepon. Waktu itu mencuri perlahan, mengikis ingatan tanpa suara. Sampai suatu hari, di tengah keheningan yang panjang, Rino melihat sesuatu yang tak ia sangka. Seseorang muncul dari kabut. Seorang pemuda berjalan pelan, penuh keraguan. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tajam, menatap lurus. Itu adalah Andi. Rino mengenali langkahnya, bahunya, napasnya. Itu sahabatnya. Ia ingin berlari, ingin memanggil, namun tubuhnya tak bergerak, seolah ditahan oleh akar tak terlihat. Suara pun tertahan di tenggorokan. Yang bisa lakukan hanyalah berdiri dan menatap Andi berjalan melewatinya. Andi mendekot. Wajahnya sendu, namun ia tidak bicara, tidak menyentuh. Ia hanya menunduk, mengambil sesuatu dari saku jaketnya, dan meletakkannya di tanah. Itu adalah sebuah foto. Foto mereka berdua saat masih SMA, tersenyum di pinggir lapangan, wajah penuh harapan. Mata Rino berkaca-kaca, ada rasa hangat di dalam dadanya. Sebuah rasa yang hampir ia lupakan, rusa disintai, rasa sebagai manusia. Dan saat Andi perlahan mundur, dan kabut mulai menelannya kembali, sesuatu dalam diri Rino berubah. Untuk pertama kalinya sejak ia tersesat, ia bisa menangis, dan air mata itu membawa satu ingatan yang tidak pernah hilang. Nama ibunya. Ia memejamkan mata, dan berbisik dalam hati, Ibu. Sejak saat itu, pasar mulai berubah. Tidak sepenuhnya, namun beberapa lapak mulai redup, beberapa sosok mulai memudar, dan di tanah tempat foto itu diletakkan, tumbuh satu bunga kecil berwarna merah. Bunga itu tak pernah ada sebelumnya. Warnanya mencolok di antara warna kelabu dunia itu. Rino pun duduk di dekatnya, menatap langit yang masih abu-abu. Namun sekarang, di sudut langit itu, ada sedikit cahaya jingga, seolah fajar sedang mencoba masuk. Perlahan, tapi pasti, Rino belum benar-benar kembali. Tapi ia belum benar-benar hilang. Ia masih ada, menunggu, menjaga satu kenangan yang tersisa, dan berharap akan ada jalan pulang. Sebab, selama seseorang masih mengingat namamu, selama masih ada yang menyebutmu dalam doa, maka kau belum sepenuhnya hilang. Di tengah dunia yang tidak pernah benar-benar terang, di tempat waktu terdiam dan segala logika berhenti bekerja, Rino duduk seorang diri. Sudah entah berapa lama ia berada di sana. Namun, sejak pertemuan tanpa kata dengan sahabatnya Andi, sesuatu dalam dirinya mulai bergolak, seperti bara yang kembali menyala, kecil, tapi cukup untuk menerangi gelap yang pekat. Satu bunga merah telah tumbuh dari tanah di hadapannya. Bunga yang tidak seharusnya ada di tempat seperti itu. Warnanya menyala, simbol dari harapan, atau mungkin tanda bahwa ia belum sepenuhnya ditelan tempat ini.
Dan untuk pertama kalinya, Rino merasakan sesuatu yang hilang perlahan kembali. Kesadaran bahwa ia bukan bagian dari dunia ini, bahwa ia bisa dan harus keluar. Ia berdiri perlahan. Tubuh sempat goyah, seperti orang yang lama tidak bergerak, namun tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Dari kejauhan, ia masih bisa melihat tenda-tenda pasar yang membeku. Beberapa sudah mulai menghilang, mengabur, seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Wajah-wajah asing yang sebelumnya memerhatikannya kini berpaling. Seolah mereka tahu, Rino sudah bukan milik mereka lagi. Ia menatap ke arah langit. Masih kelabu, masih berputar perlahan, seperti pusaran asap. Tapi sekarang ada sesuatu yang baru. Sinar jingga di sudut atas, tipis seperti benang cahaya. Dan di balik sinar itu, Rino merasa ada jalan pulang. Namun untuk mencapainya, ia harus melewati satu tempat, jantung dari pasar setan. Tempat itu berada di tengah pasar, dikelilingi lapak-lapak tertua. Di sana berdiri sebuah gong besar berwarna perunggu, tempat di mana suara pertama pasar ini dimulai. Setiap pendatang yang datang, setiap jiwa yang masuk, semuanya melewati gong itu. Dan kini, untuk bisa keluar, Rino harus melewatinya sekali lagi. Dengan langkah perlahan, ia mulai berjalan. Setiap pijakan terasa berat, seperti berjalan di atas tanah yang menolak kepergiannya. Tapi bunga merah yang tadi ia bawa di tangan kiri masih menyala, dan itu memberinya kekuatan. Semakin ia mendekat ke pusat pasar, semakin jelas suara-suara yang dulu sempat hilang. Bisikan, tangisan, tawa kecil. Namun, kali ini terdengar lebih dalam. Seperti suara-suara dari dalam dirinya sendiri. Ada suara masa kecilnya saat belajar naik sepeda. Ada tawa ibunya saat memanggil dari dapur. Andi saat pertama kali mereka lulus SMA. Semua memori itu mengalir masuk. Mereka bukan gangguan. Mereka adalah peta jalan keluar. Saat sampai di depan gong besar itu, sosok berjubah hitam muncul lagi. Sosok yang dulu memperingatkannya saat pertama kali masuk. Sosok itu kini berdiri tanpa lonceng. Wajahnya tetap tersembunyi, namun suaranya lebih jelas. "Kau datang untuk pergi?" Rino mengangguk pelan. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Ingat pesan lama, jangan berbicara. Tapi kau tahu, untuk pulang, harus ada yang ditinggalkan. Rino terdiam. Matanya menatap bunga merah yang kini mulai layu di tangannya. Bunga itu bukan sekadar bunga. Itu adalah simbol dari satu kenangan. Paling dalam, wajah ibunya saat terakhir kali mereka bertemu. Sosok itu melanjutkan. Bunga itu adalah jembatan, tapi juga pintu. Letakkan di tanah, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Rino menanduk. Dengan hati berat, ia berlutut dan menaruh bunga itu di depan gong. Begitu bunga itu menyentuh tanah, gong bergetar pelan, lalu berdentang satu kali. Dentang itu tidak seperti suara biasa. Ia mengguncang seluruh dunia di sekitarnya. Tenda-tenda lapak mulai runtuh. Sosok-sosok bayangan memudar satu persatu. Langit terbelah perlahan oleh cahaya. Di hadapannya terbuka sebuah celah seperti kabut yang disingkap dari kain. Salah kecil, sempit, tapi di baliknya, Rino melihat pepohonan pinus. Ia mencium aroma tanah basah dan suara burung. Suaranya lirih, tapi nyata. Rino melangkah. Satu langkah, dua langkah. Dan saat ia hendak menoleh, suara sosok berjubah terdengar lagi. "Jangan tolehkan lehermu, atau kau kembali menjadi milik kami." Rino menahan diri. Tubuhnya gemetar. Air mata jatuh pelan. Namun kakinya mantap. Satu langkah terakhir, dan gelap. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya tergeletak di antara semak di jalur pendakian. Tubuhnya penuh luka kecil, kakinya lemas, namun napasnya nyata. Udara pagi Gunung Slamet menyambutnya. Langit masih kelabu, tapi matahari sudah mengintip. Di Bolikewan, ia mendengar suara, teriakan, suara orang berlari. "Andi, cepat ke sini!" Ada orang, dan beberapa menit kemudian, Andi datang dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia memeluk Rino erat-erat. "Lu balik, no. Lu balik." Rino tak mampu bicara. Ia hanya mengangguk pelan. Karena di dalam dirinya, ia tahu. Saja kembali dari tempat yang tidak semua orang bisa pulang darinya, Rino selamat.
Namun ia tidak lagi sama. Matanya menyimpan cerita, jiwanya membawa bekas, dan di hatinya tumbuh satu keyakinan baru bahwa di dunia ini ada tempat yang tak bisa dijelaskan, tak bisa dibuktikan. Tapi nyata, pasar setan bukan sekadar cerita. Ia adalah pintu yang bisa terbuka untuk siapa saja yang jiwanya sedang kosong dan pikirannya sedang tersesat. Hari itu, Gunung Slamet masih berselimut kabut. Namun di balik lembutnya udara pagi, terjadi sesuatu yang tak pernah disangka oleh siapapun. Rino kembali. Ia ditemukan tak jauh dari jalur pendakian, tergeletak di antara semak dan bebatuan basah. Dengan wajah pucat dan tubuh lemah, tim pencari sempat tak percaya. Karena area itu sudah berkali-kali disisir. Bahkan anjing pelacak pun tak menemukan apa-apa sebelumnya. Namun pagi itu, Rino muncul, seolah-olah dilahirkan kembali dari perut bumi. Ketika dibawa turun, tubuhnya tidak banyak bicara. Namun, matanya menyimpan cerita panjang yang belum sempat diceritakan. Andi terus mendampingi. Tak pernah jauh dari sisi sahabatnya. Ia tahu, meski tubuh Rino telah kembali, jiwanya masih menyimpan bayangan dari tempat yang tak bisa dijelaskan. Rino dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Namun dokter tak menemukan luka berarti. Tidak ada patah tulang, tidak ada infeksi, tidak ada tanda kekurangan cairan parah. Yang membuat bingung adalah kondisi psikologisnya. Ia sering termenung, terkadang menatap langit-langit kamar berjam-jam. Sesekali tertawa kecil tanpa sebab. Dan yang paling sering adalah ia menulis. Menulis dengan tangan kanan di atas kertas kosong. Menulis dengan huruf-huruf kecil dan padat dalam bahasa yang tidak semua orang fahami. Ketika Andi membacanya, ia melihat campuran antara bahasa Jawa kuno, Latin, dan simbol-simbol aneh. Sebagian tulisan tampak seperti doa, sebagian lagi seperti peringatan. Jangan masuk saat kabut turun. Jangan jawab suara yang bukan panggilan. Pasar hanya muncul bagi mereka yang nyaris hilang. Begitu bunyi beberapa kalimatnya, Setila keluar dari rumah sakit. Rino memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya. Ia belum siap kembali ke aktivitas normal. Ia menolak semua wawancara media. Ia menolak cerita sensasional yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ia mau. Hanya satu, diam dan memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun diam bukan berarti tak terganggu. Hampir setiap malam, Rino terbangun mendadak, peluh membasahi tubuhnya. Padahal udara malam dingin. Dalam mimpinya, ia masih sering melihat tenda-tenda yang tak selesai diruntuhkan. Masih mendengar gong yang berdentang pelan. Dan masih melihat bunga merah yang dulu ia letakkan di depan gerbang pulang. Terkadang bunga itu utuh, tapi terkadang layu, atau dibawa oleh tangan yang tak terlihat. Rino tahu meski ia sudah kembali ke dunia ini, ia belum benar-benar bebas. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. Setiap Jumat Kliwon, ia merasa lebih gelisah dari hari biasanya. Ada saat-saat di mana ia merasa kepalanya berat, telinganya mendengar bisik halus, dan langkah kakinya seolah ingin berjalan sendiri, meninggalkan rumah, menuju arah yang ia tahu tidak seharusnya ia datangi lagi. Andi memperhatikannya. Ia tahu Rino sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Dan meskipun ia tidak bisa ikut masuk ke dalam luka itu, ia selalu hadir di sisinya. Duduk di serambi, menemani kopi malam, dan menertawakan hal-hal kecil yang dulu mereka anggap sepele. Suatu malam, Rino berkata pelan, "Kadang gua ngerasa gua masih di sana, Andy." Andi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menepuk bahu. Rino, karena kadang tak semua perasaan butuh jawaban. Yang dibutuhkan hanya kebersamaan. Beberapa minggu kemudian, Rino mulai menulis ulang kisahnya. Namun bukan untuk dibagikan di media sosial. Bukan pula untuk dijadikan buku laris. Ia menulis untuk dirinya sendiri. Untuk mengingat dan juga untuk melepaskan halaman demi halaman. Ia tulis dengan hati-hati setiap detil, setiap suara, setiap ketakutan yang ia alami di dunia kabut. Bahkan, ia menggambar bentuk tenda, jalan dari tanah merah, dan wajah-wajah samar dari penjual pasar. Lalu, satu pagi, ia menyerahkan naskah itu pada Andi. Kalau nanti, gua mulai berubah. Atau, kalau gua hilang lagi, lu kasih ini ke siapapun yang nyari. Andi hanya diam, menatap sahabatnya lama, lalu mengangguk pelan. Waktu berlalu.
Rino perlahan mulai pulih, namun ia tetap menyendiri. Ia tidak lagi mendaki, ia tidak lagi aktif di komunitas. Tapi sesekali, ia datang ke base camp untuk meletakkan bunga merah kecil dan sebatang dupa, bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka yang belum bisa pulang, untuk jiwa-jiwa yang masih tertahan, untuk suara-suara yang masih terdengar dalam kabut. Dan hingga kini, jika kau naik ke Gunung Slamet saat Jumat Kliwon, dan jika kabut tiba-tiba turun lebih cepat dari biasa, jangan heran jika kau melihat satu orang berdiri diam di sisi jalur, memandang hutan lebat, sambil menggenggam foto lama, yang mulai pudar warnanya, karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Ada pintu yang, meski telah tertutup, masih menyisakan celah kecil. Rino telah kembali, namun ia tak akan pernah benar-benar sama. Karena, sekali seseorang melihat apa yang seharusnya tidak dilihat, sekali seseorang masuk ke tempat di mana waktu tak berjalan, maka dunia ini akan terasa sedikit lebih sempit, dan malam akan terasa sedikit lebih panjang. Waktu terus berjalan, sejak kembalinya Rino dari dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Gunung itu, Gunung Slamet, seakan memendam sesuatu yang belum selesai. Kabut masih turun setiap Jumat Kliwon, hutan masih menyimpan aroma basah yang menyusap, dan jalur pendakian masih dilalui banyak orang, mereka yang penasaran, mereka yang rindu ketinggian, dan mereka yang belum tahu bahwa tak semua jalan mengarah pada puncak. Di antara pendaki, cerita tentang Rino menjadi legenda baru. Banyak yang tak percaya, banyak yang mengolok sebagai rekayasa, tapi ada juga yang datang hanya karena satu alasan. Mereka ingin tahu, apakah benar ada sesuatu yang tersembunyi di balik kabut Slamet. Salah satu dari mereka adalah Guntur, pendaki berpengalaman asal Bandung. Ia dikenal sebagai orang yang skeptis, tak percaya pada hal mistis. Baginya, semua bisa dijelaskan. Jika seseorang menghilang, pasti karena faktor alam, bukan dunia gaib. Namun entah mengapa, cerita tentang Rino membuatnya penasaran. Ia membaca semua yang bisa ia temukan, wawancara, blog teman-teman Rino, hingga foto-foto yang sempat viral. Dan di satu sore yang tenang, Guntur memutuskan untuk naik sendiri, tanpa rombongan, tanpa guide, tanpa bising-bising dokumentasi. Ia hanya membawa satu buku catatan kecil. Isinya, tulisan tangan yang ia dapatkan dari seseorang yang mengaku pernah bertemu Andi. Buku itu adalah salinan naskah yang ditulis oleh Rino. Pasar hanya muncul bagi mereka yang nyaris hilang. Kalimat itu terus bergema dalam pikirannya. Guntur mulai pendakian dari jalur Bambangan, jalur yang cukup populer. Ia berjalan cepat, tenang, dan tanpa gangguan. Cuaca mendukung, langit cerah, semua berjalan sesuai rencana. Namun menjelang sore, kabut mulai turun, lebih cepat dari biasanya. Langkahnya melambat. Ia sampai di sebuah pos yang menurut peta lama sudah tidak dipakai lagi, terlupakan. Namun di sana, ia merasakan hawa yang berbeda. Angin tak berhembus, pepohonan tidak bergerak, sunyi, terlalu sunyi. Ia duduk sejenak, membuka botol air, dan saat itu ia mendengar sesuatu. Suara denting kecil, seperti logam dipukul perlahan. Denting itu muncul dari dalam hutan di sisi kiri jalur. Irama tak beraturan, namun terdengar seperti tanda Guntur berdiri, menoleh, tapi tak melihat apa-apa. Ia mulai berjalan pelan ke arah sumber suara. Satu langkah, dua langkah, daun-daun kering remuk di bawah sepatunya. Suaranya menggema aneh, dan di balik kabut, ia melihatnya. Lampu-lampu temaram, tenda-tenda berjajar samar, dan suara ramai, tertawa bisik-bisik. Pasar itu muncul. Rasa penasaran melawan logika, dan Guntur yang selama ini tak percaya apa-apa terdiam. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu, ini bukan mimpi, bukan halusinasi karena kelelahan. Ini nyata. Ia mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, kepalanya ringan, dan matanya tak bisa berpaling. Seperti ditarik, ia melihat bayangan orang-orang berjalan perlahan, seperti sedang berbelanja. Namun wajah mereka tidak jelas, seperti kabut dalam kabut. Salah satu dari mereka menoleh, wajahnya datar, matanya kosong. Dan saat itu, Guntur melihat sesuatu di tangan orang itu. Sebuah foto yang robek. Di sisi kanan, ia mengenali setengah wajah di dalam foto itu. Itu wajah Rino. Detik itu juga Guntur gemitar, logika runtuh, keyakinan hancur.
Ia mencoba lari, namun tidak bisa. Suaranya tidak keluar, seolah dunia ini tak mengenal jeritan, dan malam pun jatuh dengan cepat. Dengan gelap yang tak masuk akal, pagi berikutnya, para pendaki yang turun ke base camp memberi laporan. Ada satu tenda kosong ditemukan di dekat pos mati. Tenda lengkap, makanan masih utuh, jaket tergantung, namun orangnya hilang. Tim SAR dipanggil. Pencarian dilakukan selama 3 hari. Namun hasilnya nihil. Jejak berhenti di dekat akar pohon besar. Tak ada jejak ke arah luar. Seolah si pemilik tenda lenyap begitu saja. Ketika berita itu sampai ke telinga Rino, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menutup mata dan menghela napas sangat dalam. Beberapa hari kemudian, ia datang ke base camp. Malam itu, Jumat Kliwon. Ia tidak bicara dengan siapapun. Ia hanya membawa satu dupa dan satu bunga merah yang ia letakkan dayam-dayam di bawah pohon dekat jalur lama. Ia berbisik lirih. Satu jiwa lagi dipanggil, tapi semoga belum tertahan. Pasar setan di Gunung Slamet bukan cerita untuk ditertawakan. Bukan kisah pengantar tidur. Ia adalah ruang yang hanya terbuka untuk mereka yang berada di batas. Batas antara logika dan kehilangan. Batas antara keingintahuan dan kekosongan jiwa. Dan sekarang, satu nama lagi tercatat di dalamnya. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai bukti bahwa ada pintu yang tidak seharusnya dibuka. Malam turun perlahan. Langit Jawa Tengah tertutup awan gelap. Di kejauhan, suara gemuruh petir samar terdengar di balik pegunungan. Udara lembab, aroma tanah basah merayap masuk ke dalam rumah sederhana milik keluarga Rino di kaki. Ganang Slamet di dalam kamar kecil bercahaya redup. Rino duduk bersila, tubuhnya tegap, namun matanya berat. Tangan kanannya menggenggam bunga merah yang sudah mulai layu. Sementara di depannya, terbakar pelan sebatang dupa putih yang baunya khas tajam namun menenangkan di sisi kanan. Sebuah foto tergelar di lantai. Foto guntur, diambil oleh tim basecamp saat pertama kali ia mendaftar pendakian. Wajah percaya diri, senyum tipis, dan di belakangnya, kabut tipis yang kini terasa seperti pertanda. Rino menghela napas panjang, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan, kalau masih ada sedikit pintu yang terbuka. Kalau dia belum dibeli, izinkan aku menjemputnya. Malam itu Jumat Kliwon, dan Reno tahu, hanya di malam seperti ini, jalur mimpi bisa menembus ruang yang biasa tertutup. Jalur sunyi yang menghubungkan alam nyata dan tempat antara dunia. Kabut yang disebut orang sebagai pasar setan, ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, membiarkan dupa mengalir masuk ke paru-paru, membiarkan pikirannya melayang kembali ke tempat yang selama ini coba ia lupakan. Dalam hitungan detik, pikirannya tidak lagi berada di dalam kamar. Ia berdiri di jalan setapak yang dikelilingi hutan, sunyi, namun tidak sepi. Ia bisa merasakan kehadiran banyak mata, mengintai. Dari balik, kabut yang perlahan-lahan muncul, seperti uap dari tanah yang basah darah. Langkah demi langkah ia ambil. Sepatu bot lamanya tak menimbulkan bunyi. Tanah di jalur itu empuk, terlalu empuk, seperti berjalan di atas lumut dan debu manusia yang tak pernah kembali. Dan akhirnya, ia sampai di depan gerbang itu lagi. Bukan gerbang besar, hanya 2 tiang kayu hitam yang dipenuhi raja kuno. Di atasnya tergantung lonceng kecil yang tak berdenting, namun mampu menggetarkan dada di balik gerbang itu. Pasar. Tapi kali ini, ia tidak datang untuk melihat. Ia datang untuk memanggil Rino Menandok. Dari sakunya, ia mengeluarkan tali kecil yang dulu ia simpan potongan dari tas ransel milik Guntur yang ditemukan di tenda kosong. Ia letakkan di tanah, lalu menaburkan garam kasar di sekelilingnya, membentuk lingkaran dengan suara pelan. Namun, penuh keyakinan, Rino mulai membaca doa, bukan doa yang ia pelajari dari buku. Ini adalah doa dari mimpinya. Doa yang ia dengar saat ia sendiri tertahan dalam pasar yang tak pernah tidur. Wahai yang mendengar dari balik kabut, wahai yang menimbang jiwa di ujung malam, jika ia belum memilih, jika ia belum menjual namanya, kembalikan dia ke jalurnya. Tunjukkan dia jalan pulang, melalui cahaya, melalui kenangan, melalui suara yang masih ia ingat. Sesaat setelah kalimat itu selesai, angin berhembus keras dari dalam pasar. Tenda-tenda bergetar.
bunyi gemerincing muncul tiba-tiba. Dan dari syala kabut muncul satu bayangan. Rino memejamkan mata. Ia tahu ini saatnya menyebut nama. Bukan namanya sendiri, tapi nama Guntur, penuh dengan suara dan jiwa. Guntur Riyadi. Dengarkan. Lihat ke atasmu, kau belum selesai. Kabut di depannya berputar. Seketika muncul sosok yang berdiri goyah. Tubuh kurus, mata kosong, dan baju lapangan yang masih utuh. Itu Guntur, tapi bukan seperti yang biasa ia kenal. Sosok itu menatap kosong ke arah Rino, seolah tidak mengenal. Rino melangkah satu kali ke depan, mendekatkan dirinya pada batas. Tapi ia tahu, ia tidak bisa menyentuh. Guntur, dengar gua, lu belum terlambat. Pasar ini belum beli jiwa lu. Tapi kalau lu diam di sini lebih lama, lu bakal lupa semuanya. Nama lu, ibu lu, rumah lu, Kuma Eda. Satu yang bisa bawa lu pulang. Kenangan, ia mengeluarkan satu kertas kecil dari saku lainnya. Foto kecil dari dompet Guntur yang sempat ia temukan di base camp. Foto ibunya dengan tulisan di belakang. Pulang ya nak, Rino membentangkan foto itu ke depan. Sosok Guntur terpaku, mata yang tadinya kosong perlahan berkedip, bibirnya bergetar, dan dari kejauhan tiba-tiba terdengar dentang gong. Pasar bergetar, tenda-tenda mulai runtuh, bayangan pembeli berlari ke segala arah. Sosok-sosok berjubah hitam muncul dari balik tiang. Mereka melihat Rino dengan marah, tapi mereka tidak bisa menyentuhnya. Guntur berteriak pelan, suara pertamanya sejak ia masuk ke dunia itu. Aku ingat, aku. Lalu semuanya menjadi putih. Rino terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dupa telah padam, bunga di tangannya hangus. Namun, saat ia melihat ke jendela, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di atas pagar depan rumahnya, tergantung sepotong kain biru. Kain kecil, usang, dengan jahitan huruf kecil. Riyadi Rino tersenyum pelan. Don di Lengget. Kabut pagi mulai naik lebih lambat dari biasanya. Dalam dunia mimpi, ada jalan yang tak bisa dijangkau kaki, tapi bisa ditempuh oleh niat, oleh cinta, oleh kenangan yang belum padam. Selama masih ada satu orang yang memanggilmu, pulang. Selama masih ada yang menyebut namamu dalam doa, maka tidak ada jiwa yang sepenuhnya hilang. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam ketika Rino memanggil Guntur dari balik mimpi. 2 minggu sejak ritual sunyi itu dilakukan di kamar kecil, di kaki Gunung Slamet. Dan sejak hari itu, udara di kampung tempat Rino tinggal terasa berbeda. Bukan dingin atau hangat yang berubah, tapi hawa, sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Orang-orang menyebutnya sebagai sumuk aneh, panas yang tidak dari matahari, lembab yang tidak berasal dari hujan, burung-burung tak lagi ramai di pagi hari, anjing-anjing melolong lebih lama di malam Jumat, dan anak-anak kecil mulai menangis saat tidur menobat nama-nama asing yang tak dikenal siapapun di Roma Reno. Sendiri, hal-hal ganjil mulai terjadi. Setiap jam 2 dini hari, pintu depan berderit sendiri. Padahal, sudah dikunci. Dari jendela, sering terlihat bayangan seseorang berdiri menunduk, seolah sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Ibunya Rino, Busri, beberapa kali terbangun karena mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ada suara dari luar, rumah yang memanggil, lembut namun menusuk, tukarkan kenangan. Biar bisa lupa, bayar dengan doa, bayar bisa diam. Dan setiap mimpi itu berakhir, ia terbangun dengan mata basah. Tapi tak tahu apa yang ia tangisi. Rino tahu, ini bukan hal biasa. Ia tahu, sesuatu dari dunia kabut telah ikut pulang. Bukan Guntur, bukan sosok jahat, tapi bekas pintu yang pernah terbuka. Dan pintu itu belum sepenuhnya tertutup. Sore itu, langit mendung menggantung. Angin kencang bertiup dari arah utara arah gunung. Andi datang membawa kabar. Guntur muncul di rumahnya semalam. Kondisinya linglung, tak banyak bicara. Hanya duduk di sudut kamar, sambil menggenggam sebongkah batu kecil. Batu yang anehnya mengeluarkan suara detakan pelan seperti jam, dan yang membuat Andi bergidik. Guntur sesekali tersenyum sambil berbisik, "Aku ingat harga nama." Aku hampir melepas suara ibu, tapi dia panggil gua pulang. Rino tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pohon beringin besar di ujung jalan kampung. Tempat itu dulu angker, tapi sudah lama dianggap aman. Namun sejak 2 malam lalu, pohon itu mulai berbuah aneh. Bukan buah beringin biasa, melainkan semacam gumpalan hitam.
menggantung, lembek, mengeluarkan aroma logam dan tanah busuk. Dan di bawah pohon itu, seorang warga tua ditemukan jatuh pingsan. Katanya, ia melihat pasar. Ya, pasar, tenda-tenda, lampu redup, dan penjual-penjual yang tak punya wajah. Berita itu cepat menyebar. Beberapa orang ketakutan. Sebagian tidak percaya. Namun Rino tahu, ini bukan sekadar cerita. Pasar itu menyisakan jejak. Ia memutuskan untuk bertindak. Malam Jumat Kliwon itu, Rino mengajak Andi dan Guntur ke bawah pohon beringin. Mereka membawa dupa, air bunga 7 rupa, dan selembar kertas yang ditulis Rino sendiri. Doa penutup pintu yang ia dapat dari ingatannya dalam dunia kabut. Mereka tiba sebelum tengah malam. Langit benar-benar gelap. Angin berhenti. Di sekitar pohon, suasana terasa berat. Udara seolah menekan dada. Seperti berjalan di dasar laut, Rino menyalakan dupa, meletakkannya di bawah batang pohon yang berlubang, lalu mengucap pelan, yang terbuka, kini tertutup, yang menunggu, kini dilepaskan, yang berjalan dalam kabut, kembali ke jalan sunyi. Pasar ini bukan milik sini. Pergilah. Seketika, angin berhembus kuat, dedaunan berputar, dan bunga-bunga 7 rupa beterbangan, seperti tertarik pusaran tak terlihat. Dari arah jalan desa, terdengar suara gong. Satu kali, dentang panjang, berat, seolah dunia menarik napas panjang, lalu melepasnya perlahan. Guntur menggigil. Ia menutup telinga. Lalu Andi memegang bahunya, dan setelah suara itu hilang, semua menjadi tenang. Tak ada angin, tak ada suara, hanya hening yang asing. Rino berdiri tegak. Ia tahu, pintu telah benar-benar tertutup. Bukan menghilang, bukan hancur, hanya kembali ke tempatnya. Ia menatap langit, lalu berbisik, tidak semua yang hilang harus dicari. Tidak semua yang datang harus dibuka. Tapi setiap jiwa berhak pulang. Pasar itu mungkin sudah tertutup, tapi Bukosnia akan selalu ada dalam mimpi, dalam kabut, dalam tenda kosong yang tertinggal, atau mungkin dalam suara kecil di dalam hati yang berbisik di malam hari. Kau belum sepenuhnya kembali.